turunkan anugerah dan blessing-Mu buat semua kami hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau sangat serius ingin supaya umat-Mu disiapkan. 2 hari ini minta Roh-Mu kerja dengan kuat di hati setiap kami. Biar tidak ada satu titik pun dari apa yang Engkau sampaikan yang hilang dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu memampukan kami menangkap akan hati-Mu. Saudara, Tuhan berkata, aku serius nak, ingin anak-anakku tidak kehilangan akan kairosku kali ini. Yobel besar segera datang dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau bicara dalam 2 hari ini. Engkau mengubah cara berpikir kami. Engkau mengubah akan prinsip-prinsip yang tidak benar. Tuhan, bongkar sesuatu yang lama, yang menghalangi, yang memenjarakan hidup kami. Beri kami sesuatu yang ilahi, yang baru, yang segar hari ini. Dan kami jadi umat yang siap masuk dalam masa Yobel yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang cinta Tuhan dan siap terima anugerahnya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, saya mau bergerak dengan sangat cepat. Tolong dalam 2 hari ini Anda serius karena saya tahu Tuhan sangat serius dengan kita. Beberapa waktu belakangan ini saya mau mulai mendengar lagi. Ada orang-orang yang seringkali merasa terganggu ketika gereja mulai belajar atau diajar tentang kelimpahan. Ada orang-orang yang sangat resah di hatinya ketika mendengar bahwa kita belajar bagaimana Tuhan ingin umatnya hidup dalam kelimpahan. Ada hal yang saya seringkali tidak bisa pahami, tapi pelan-pelan saya mulai menyadari mengapa sebagian anak Tuhan bersikap seperti itu. Saudara sekalian, kalau Anda membaca firman Tuhan, Anda memahami akan kehendak Tuhan, sebetulnya tidak perlu ada orang resah dengan itu. Yang seringkali membuat orang itu resah oleh karena pengertiannya sendiri. Dan dia punya sebuah definisi sendiri, dia punya cara berpikir sendiri, dia punya pola berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dalam hati Tuhan. Buat saya, kelimpahan adalah kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi buat sebagian orang lain, kelimpahan adalah kita menumpuk akan kekayaan untuk kepentingan kita sendiri. Buat orang yang berpikir bahwa kelimpahan adalah sama dengan sekedar bertambahnya jumlah harta kita, maka ketika mereka terlalu banyak mendengar soal itu, hati mereka mulai resah. Sebab keresahan itu muncul karena Roh Kudus menemplak mereka dengan berkata, sebetulnya kamu sudah mengumpulkan terlalu banyak, tapi kamu tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, saya tidak bisa mengerti mengapa orang ribut dengan kelimpahan, mengapa orang tidak suka kalau gereja mengalami kelimpahan dan anak-anaknya mengalami kelimpahan. Maka saya menggambarkan, tidak bisa dia mengerti betapa ketika sekian waktu yang lalu Nepal kena gempa yang sangat besar, dan diperkirakan 10.000 orang lebih mati, dan korban begitu banyak, ribuan rumah rusak, dan puluhan ribu orang harus hidup di tenda-tenda, sementara orang lain hanya membaca di koran, nonton di TV, kadang-kadang hanya berkata, kasihan, kadang-kadang ketika membaca, tidak ada efeknya buat hatinya dan perasaannya. Sementara yang lain seperti itu, kita sudah kirim 2 tim ke Nepal, membawa sekian ton barang, kita mendoakan melayani ribuan orang di Nepal, dan itulah kelimpahan. Mana lebih limpah
Dibandingkan kalau Anda hanya membaca koran, hanya geleng-geleng kepala dan berkata kasihan, dibandingkan dengan kalau kita bisa bergerak dan kita memberkati ribuan orang yang sedang sengsara di Nepal. Saya tidak bisa mengerti ketika kelimpahan itu artinya kita pernah berangkat ke Papua hampir 2 bulan yang lalu dan kita melayani puluhan ribu orang di sana. Kita buat pasar murah, kita buat kesembuhan ilahi, kita buat KKR untuk pelajar, dan dalam 2 hari kita membaptis 3.000 jiwa. Dibanding kalau Anda hanya duduk-duduk di depan komputermu, main medsos, Anda hanya isi di Facebookmu, mengkomentari apa yang orang lain buat, sementara Anda tidak berbuat apa-apa. Kalau itu yang pekerjaannya, jelas kalau orang seperti itu dengar kelimpahan, dia akan resah. Sebab bagi dia, kelimpahan sekedar bertambahnya akan harta seseorang. Saya tidak melihat ada yang salah dengan berita kelimpahan, asal Anda mengerti untuk apa semua Tuhan memberikan itu kepada kita. Saya bisa ceritakan sangat banyak. Saya bisa bicara sangat banyak, saya bisa berikan contoh sangat banyak, apa artinya kelimpahan. Di tengah-tengah kita ada Pak Pendeta Yusianto dari GKKD yang di Jogja. Mereka sudah muter hampir seluruh Indonesia, masuk di sekolah-sekolah, menggerakkan, memberkati ribuan pendeta, itu kelimpahan. Sementara orang lain bahkan tidak berbuat apa-apa untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan kita hanya mengisi hidup kita dengan melontarkan kritikan-kritikan yang tidak bermutu dan sementara hidupnya berbuah pun tidak. Saudara, oleh karena itu saya mau berkata demi kasih Tuhan, tidak ada yang salah kalau Bapak yang Maha Baik memberkati anak-anaknya. Apa salahnya kalau Anda sebagai orang tua memikirkan yang terbaik buat anak-anakmu? Di mana salahnya kalau ada orang tua membelikan pakaian yang bagus buat anak-anaknya? Di mana salahnya kalau orang tua memberikan modal kepada anak-anaknya untuk dia kerja dengan baik? Di mana salahnya kalau orang tua mendampingi anaknya dan meyakinkan bahwa anaknya punya masa depan yang cemerlang? Kalau manusia di dunia itu saja bisa berpikir seperti itu, apalagi Tuhan Bapa kita di surga. Dia mencintai kita dengan menyerahkan Yesus putranya yang tunggal mati buat kita. Bukankah Alkitab berkata, kalau Yesus saja dia berikan, apalagi yang lain. So, saya berharap tidak ada orang yang malu-malu untuk terima blessing dan berkat yang Tuhan mau berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau Anda serius dalam 2 hari ini. Karena sebentar apa yang saya mau bagi, saya berdoa akan merubah paradigma kita. Pak, tapi si A ngomong begini, Pak si B ngomong begini. Omong aja, coba beri contoh, berbuahlah lebih baik dan lebih hebat, nanti kita ikut dia. Saudara hanya akan dijawab, hehehe, GBU. Buat apa kita ngurusi seperti itu? Saudara sekalian, saya akan mulai dengan ini. Hari ini kita sedang menyiapkan, menyongsong Yobel besar. Ketika saya mendoakan 2 hari ini, saya mengerti bahwa akan ada 2 kelompok ekstrim menyambut akan Yobel besar. Kelompok yang pertama dalam cerita anak yang hilang sangat jelas itu adalah kelompok anak-anak sulung. Saya berdoa tidak ada anak sulung di tengah-tengah kita yang seperti di Alkitab katakan. Saya berdoa tidak ada mentalitas anak sulung seperti cerita tentang anak yang hilang. Sulung adalah orang yang berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan dia berkata aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Dan orang ini adalah orang yang tidak tahu akan haknya. Dia bahkan berkata, tapi untuk mendapatkan anak kambing, untuk aku pesta dengan teman-temanku, Bapak tidak pernah memberikannya. Dan sulung ini adalah anak yang malang. Ketika bapaknya mengadakan pesta buat bungsu, bahkan dia tidak diundangnya.
Saya melihat hari-hari ini dalam gereja Tuhan ada kelompok anak-anak sulung yang tidak tahu haknya, tidak diundang pesta oleh bapaknya, tidak dilibatkan sama sekali oleh orang tuanya, dan dia merasa dia sudah kerja keras, tidak pernah melanggar perintah bapaknya, hidup dalam kekudusan yang sempurna, tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat, dan dia merasa sudah hidup dalam kesucian yang luar biasa. Tapi kalau Anda membaca kisah ini, inilah kelompok yang sebetulnya tidak pernah menikmati apa-apa. Dia bahkan tidak tahu haknya begitu besar ketika bapaknya berkata, all I have is yours. Ketika dia berkata, semua yang aku punya, kamu punya. Dia tidak mengerti itu. Saya berdoa tidak ada orang-orang yang punya mental seperti anak sulung ini. Sepertinya kita aktif dalam pekerjaan Tuhan, melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, tapi sebenarnya Anda tidak menikmati apapun. Tapi saya juga khawatir ada sisi ekstrim yang lain, yaitu orang-orang yang seperti si bungsu. Bungsu ini sangat tahu haknya. Dia minta warisan kepada bapaknya. Dia terima dalam jumlah yang besar. Tapi dia tidak pernah mengerti bahwa berkat yang besar itu artinya sebuah tanggung jawab. Dan kelompok ini adalah kelompok yang terima banyak sekali. Tapi dia tidak pernah tahu bagaimana mengelola berkat yang Tuhan beri. Dan ujungnya semua yang pernah diterima habis. Ada beberapa orang saya tahu yang pernah saya kenal di berbagai kota. Dulu adalah orang-orang yang sangat berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tapi kalau dia mau jujur, maka semuanya merosot pelan-pelan. Dia berkata, dulu aku punya ini, dulu aku punya itu. Tapi kemudian sekarang merosot pelan-pelan dan tidak bisa bangkit lagi. Dan itu merupakan kondisi si bungsu. Jadi harus bagaimana, Pak? Saya percaya kita menyongsong Yobel besar adalah orang yang harus mengerti akan hak kita. Tapi sekaligus kita harus jadi orang yang tahu bagaimana mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, sekarang saya akan mulai dan saya berharap akan membuka cara berpikir saudara. Ada satu paradigma yang salah saya perhatikan. Cara berpikir yang salah. Dan ini saya berharap Tuhan bisa bongkar itu dari pikiran kita dan dari hati kita. Sebab kalau kita bisa membongkar ini, akan luar biasa. Saya beri contoh. Ada buah apel di tangan saya. Tolong jawab saya. Kalau saya makan buah ini, maka saya melakukan hal yang sifatnya jasmani atau rohani. Hah? Siapa berkata jasmani? Angkat tangan. Baik, sudah saya duga itu. Saudara tidak terlalu salah, tapi Anda juga tidak benar 100%. Perhatikan ini. Kalau saya makan buah apel ini, maka kebanyakan orang akan berkata, oh dia sedang melakukan aktivitas jasmani. Tapi dengarkan pertanyaan saya. Kalau betul orang makan buah adalah aktivitas jasmani, mengapa waktu Adam makan buah itu kemudian membawa kematian dalam hidupnya? Coba dipikir. Oh ya Pak, karena bukan soal makan buahnya, tapi karena apa? Melanggar firman. Oke? Maka sebetulnya ini yang harus Anda pahami. Segala sesuatu yang dijasmani, begitu bersentuhan dengan firman, sudah bukan lagi hanya aktivitas jasmani, tapi dua-duanya
itu merupakan aktivitas jasmani dan rohani. Nah, gereja hari ini menurut saya melakukan sebuah pembelajaran, pengajaran yang sangat kacau. Kita melihat orang berkata begini, Pak, saya ini kerja di sekuler. Kalau Bapak ini kerja di bidang spiritual. Bapak ini di bidang keagamaan. Saya ini pengusaha, Pak. Saya orang sekuler. Anda pernah dengar istilah itu? Pak, saya ini bukan hamba Tuhan. Saya adalah orang awam, bukan full time. Anda pernah dengar istilah itu? Ada orang berkata, kalau saya enggak, saya rohaniawan. Bukan sariawan. Rohaniawan. Kamu orang awam yang tidak tahu apa-apa. Saya pendeta. Kamu jemaat, orang awam. Lalu kemudian waktu kita mau sekolah, yang merasa rohaniawan, namanya sekolah teologia. Yang sekuler, sekolah sekuler. Anda pernah ngerti soal itu? Di otak kita, seringkali kita membagi dua, mana yang sifatnya urusan keagamaan dengan Tuhan, mana yang urusan sehari-hari dengan dunia. Makanya orang Kristen jadi aneh. Kalau di gereja kayak malaikat, hari Senin kayak setan. Dan buat dia itu biasa. Kenapa setan, Pak? Ya karena di dunia. Isinya, kalau enggak gua makan, gua dimakan. Kalau di gereja, kita baik-baik, Pak. Anda bisa ngerti nggak? Bahwa itu cara berpikir yang menghancurkan kita. Yang sebagian saya perhatikan begini. Kalau orang kerja di dunia, ya ini istilahnya, kalau orang kerja tanda petik sekuler, di kantor, di perusahaan, ketika ditegur bosnya, ya bos, maaf bos, takut dengan surat peringatan 1, 2, dan 3. Di gereja diomongi, jangan gitu dong. Anda tidak punya kasih. Roh pengertian kurang ada padamu. Tidak seharusnya saya diberi teguran, tapi diberi ayat saja. Anda tahu bedanya nggak? Tiba-tiba dunia kita terbagi dua. Kita seperti berkata, kalau di dunia rohani, kita boleh berbuat apapun. Tidak usah disiplin, tidak usah profesional. Kita baru profesional dan disiplin di dunia sekuler. Ingat apel tadi. Soal makan apel memang urusan sekuler, jasmani. Tapi semua yang sudah bersentuhan dengan firman Tuhan, tidak lagi hanya sekedar jasmani. Itu urusan rohani. Nah, saya beri contoh di Alkitab, supaya Anda mengerti, walaupun tidak seluruhnya, tidak akan saya bacakan seluruhnya, tapi saya berharap akan membuat Anda memahami soal ini. Satu hari ada seorang janda dari Nabi yang berhutang. Saya sudah berkali-kali kutip akan cerita itu. Hutangnya begitu banyak dan dia tidak bisa membayar, sehingga kemudian dia harus hampir diambil kedua anaknya laki-laki, mau dijual jadi budak. Saudara, soal utang piutang, kita berkata, oh itu hal yang jasmani. Itu hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi.
Jadi, ya kalau kita ke hamba Tuhan, minta didoakan. Tapi nanti urusannya bagaimana? Kita urusan dengan yang duniawi. Alkitab tidak menceritakan itu. Janda ini datang kepada Nabi Elisa, menceritakan keadaannya. Elisa bukan hanya berkata, saya bantu doa ya. Tapi dia mengajar bagaimana caranya kamu terima mujizat, kemudian diajar bagaimana dia menjual akan hasilnya, lalu diajar bagaimana dia harus mengelola akan keuangannya, supaya dia utangnya lunas, dan dia bisa hidup dari sisanya. Kalau begitu saya berpikir, Nabi ini bukan hanya mengurusi perkara-perkara yang rohani. Sebab dalam urusan dengan Tuhan, tidak ada sangkut paut soal hutang. Hutang hanya ada ketika kita berhubungan dengan manusia. Tapi nabinya tidak berkata, kenapa datang ke gua? Kalau kamu punya masalah, aku kan hanya urusan dengan Tuhan. Aku doakan saja ya, tumpangi tangan. Sudah sana, mudah-mudahan Tuhan tolong GBU. Enggak tuh. Coba baca di Alkitab, bahkan soal pembangunan real estate. Itu juga perkara rohani. Kok bisa Pak? Baca di Alkitab. Satu hari salah seorang hamba daripada Elisa datang dan berkata, Tuhan, perumahan kami sudah penuh sesak. Ini sudah begitu kumuh keadaan kami. Kita perlu membangun real estate baru. Real estate namanya nabi-nabi. Karena yang tinggal nabi-nabi semua. Lalu Elisa berkata, mana gambarnya? Oh ini ada danaunya kecil, ini ada ininya. Oh bagus, silahkan. No. Tolong ikut pergi dengan kami. Ngapain? Nebang pohon. Kita perlu bangun untuk perumahan para nabi. Real estate perumahan para nabi. Belum pernah ada ini. Kalau Anda bangun boleh juga. Orang lewat dinubuati, 3 rumah bertobat langsung saudara. Kalau ada ini. Untuk membangun perumahan saja, nabinya dilibatkan. Mana di Alkitab yang bisa membuat kita membedakan antara ini perkara sekuler atau ini perkara rohani? Saudara, kalau Anda sedang kerja, saya berkata itu merupakan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kalau Anda sedang bisnis, Anda sedang membangun kerajaan surga lewat bisnis saudara. Itu bukan sesuatu yang terpisah. Nah kita berpikirnya begini, gua bisnis, perpuluhannya buat Tuhan. Salah. Di mana Pak salahnya? Begitu saudara membedakan antara sekuler dan rohani, maka apa kekayaan yang dimiliki oleh Alkitab ini tidak pernah akan Anda nikmati. Kekayaan dan rahasia keberhasilannya. Israel pernah punya seorang jenderal hebat, namanya Moshe Dayan. Dia termasuk yang memimpin perang 7 hari ketika Israel akhirnya merebut akan kota Yerusalem. Kalau Anda mempelajari sejarah dari Jenderal Moshe Dayan, yang matanya cuma satu. Dalam peperangan itu setiap kali dia mimpin perang, di ruang operasi, di ruang jenderalnya itu, selalu dibuka Alkitab. Ketika dia melihat sebuah peta daerah, maka dia cari di Alkitab apa yang pernah terjadi pada zaman itu. Dan dia cari hikmatnya bagaimana mengatasi musuh yang di sana. Dia buka Alkitab. Dan Moshe Dayan terkenal sekali karena dia adalah seorang pahlawan Israel yang luar biasa. Dan dia berkata, rahasiaku yang paling besar, senjata paling hebat adalah Alkitab. Ada peta untuk dia ngatur pasukan dan di sampingnya ada Alkitab yang terbuka. Sebetulnya
kalau Anda lagi dagang, wah sepi, sembayang, buka Alkitab. Tuhan, aku pakai strategi yang mana ini? Anda lihat, ini kamus yang abadi, saudara, dan akan menjawab semua kesulitan Anda. Banyak orang nggak terlalu yakin. Ini saya beritahu satu ayat. Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat. Dia berkata apa? Kamu mencuri kunci pengetahuan. Dia nggak berkata, kamu mencuri kunci teologi. Tidak. Ketika bicara Alkitab, ahli Taurat adalah ahli yang ngerti soal Alkitab. Dia berkata apa? Kamu mencuri kunci pengetahuan. Alkitab yang Anda bawa-bawa itu, kunci pengetahuan. Tapi masalahnya kita nggak yakin. Ini beda dunia, Pak. Alkitab hanya ngajari kita soal hubungan dengan Tuhan. Siapa bilang? Anda mau ngerti politik, baca tuh di Alkitab. Anda mau ngerti ekonomi, baca di Alkitab. Anda mau ngerti ilmu komunikasi, baca di Alkitab. Tapi kita sudah menolak. Karena kita berkata, oh ini perkara rohani. Urusan jasmani aku tidak bisa melibatkan ini. Bukankah itu sebuah kerugian yang luar biasa? Saudara, kalau kita tidak bisa merubah paradigma kita, akan timbul masalah di kemudian hari. Sebab orang Kristen kehilangan akan pegangan dan sumber inspirasi paling hebat dalam hidupnya. Karena berpikir itu hanya bagus untuk dengar khotbah di gereja. Tapi dalam menghadapi orang hari demi hari, tidak ada bagusnya buat kita. Saya berdoa Anda tahan 2 hari ini untuk mendengar apa yang Tuhan mau berikan. Sebab itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Saya buktikan dengan ayat pertama, mari kita lihat. Supaya Anda mengerti Tuhan bergerak secara sosial, dia atur semua. Di Alkitab sudah ada. Saudara, hari-hari ini pemerintah berkata kita memerangi kemiskinan. Di seluruh dunia orang berkata kita perangi kemiskinan. Sekarang mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ulangan 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Ini Tuhan itu ngatur sebuah sistem ekonomi. Jadi buat di antara orang Yahudi sendiri, sebetulnya itu tiap tahun ke-7 sudah dianggap yobel-yobel kecil. Dan dia berkata begini, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Lalu ujungnya apa? Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Banyak orang baca begini, baca aja. Tidak ada orang miskin Tuhan, amin. But kita nggak tahu apa-apa. Kalau Anda merenung saudara, ini tuh hebat sekali. Saya minta waktu beberapa menit ya, saya coba jelaskan semaksimal saya bisa. Setiap tahun ke-7,
hutang dihapus, diputihkan. Wah, kan enak Pak kalau begitu. Mari kita utang. Gak akan. Yang punya uang, tahun ke-6 akan berkata, nanti ya tahun ke-8 baru boleh utang. Gak ada yang mau. Maka akibatnya semua orang merencanakan hidupnya, memplanning bisnisnya, itu beberapa tahun, minimal 6-7 tahun di depan. Dia akan berkata begini, aku gak mungkin ini, kalau aku perlu modal di tahun ke-6 gak mungkin. Aku harus ngerti aku butuh berapa sekarang. Dan aku mesti punya perhitungan, nanti tahun ke-6 harus bisa lunas. Karena kalau Anda proposalnya, nanti ku bayar tahun ke-7, sama juga bohong saudara. Karena yang ngutangi akan mengerti, oh kamu gak akan bayar. Saudara tahu gak, itu aturan bukan secetek itu. Itu membuat orang berpikir keras. Bagaimana dia punya perencanaan minimal 6 tahun ke depan. Sebelum tahun ke-7, dia akan beres. Mudah nggak? Saya rasa nggak mudah Anda nih. Ngerti nggak sih? Jadi kalau ada aturan begitu ya, pokoknya masuk tahun ke-7, utang semua dihapus. Yang ngutangi akan ngerti. Yang hutang dan ngutangi akan ngerti, lalu kesepakatan deal itu akan ditarik 6-7 tahun, 6 tahun sebelumnya. Lalu yang ngutangi akan berkata, mau kerja apa? Ini, hasilnya berapa kira-kira? Sekian, akan diinterview habis. Sampai kemudian, dia bisa yakin, ini dalam 5 tahun balik duitku. Kalau enggak, dia berkata, maaf, Anda tiap hari kerjanya tidur gitu aja, kok enggak mungkin lah. Lu jadi pegawai gua saja. Anda ngerti enggak? Tuhan memaksa umatnya untuk berpikir panjang, untuk merencanakan yang baik, untuk ngatur semua, memanage semuanya. Ini bukan cuma nungguni tahun ke-7, tidak ada orang mau ngutangi Anda kalau begitu caranya. Bisa ngerti nggak saudara? Nah kalau ini diterapkan, juga orang nggak bisa semena-mena. Kadang-kadang ada orang kaya semena-mena. Dia ambilin tanah saudara-saudaranya sampai sebagian gak punya apa-apa. Dia berkata, enggak loh ya. Tahun ke-7 balikin semua. Tapi ini memaksa anak-anak Tuhan berpikir ke depan. Bukan cuma survive hari demi hari. Tanpa mengerti bahwa sebetulnya kita bisa menata hidup kita lebih baik lagi. Saudara, kita akan masuk tahun Yobel. Kalau Anda dan saya tidak menyiapkan diri, ngatur ini dengan baik, ini akan sebuah masalah. Saya mau coba berikan beberapa review lagi dari apa yang sudah pernah saya sampaikan. By the way, saudara sekalian, dalam tahun lalu, tiap 2 bulan sekali saya buat seminar, itu merupakan seminar wadah yang besar. Sudah dibukukan sangat banyak, dan saya dengar dari Ibu Foni, kalau Anda beli dalam 2 hari ini, karena saya berkata, kalau Pak saya sudah pernah dengar kok banyak, menurut saya nggak mungkin lah. Kalau Anda tidak punya bukunya dan Anda pelajari, ini seperti textbook yang menurut saya tidak sedang jual buku saya, tapi ini penting buat Anda belajar, didalami lagi. Ini nggak mungkin sehari Anda bisa mudeng, nggak mungkin. Anda mesti baca sampai ngerti. Tapi tergantung sebetulnya seberapa Anda serius menyiapkan diri buat Yobel besar. Saya sedang terus belajar, tanya Tuhan, harus bagaimana? Saya pribadi percaya, ini akan jadi tahun yang luar biasa. Kalau Anda percaya, saya mendorong saudara belajar. Rema memberi Anda diskon besar, hanya 2 hari ini Anda dapatkan di lobi, dan saya berdoa akan memberkati sebanyak mungkin orang. Nah, saya mau review beberapa hal yang pernah saya sampaikan dalam tahun yang lalu dan juga dengan tahun ini, yang akan menunjukkan bahwa sebetulnya
semuanya ini berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara urusan jasmani dengan urusan rohani. Lihat dulu Lukas pasal 11 ayat 52. Saya baca apa yang tadi saya sampaikan. Lukas 11 ayat yang ke-52. Ini perkataan Yesus. Dia berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Bagaimana Pak cara ngambilnya? Ya dengan belajar. Ketika Anda mempelajari firman, Pak susah Pak buat saya. Makanya ini dibukukan, supaya Anda bisa belajar. Paling tidak buku ini memberikan tuntunan lah. Awal bagaimana caranya mengerti. Dia mengatakan, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Bagaimana mereka mengambilnya? Ya mereka belajar. Sampai dikatakan mereka itu ahli. Teruskan lagi. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Saudara, kunci pengetahuan itu didapat lewat belajar, sampai Anda ahli. Pada waktu itu, Anda mendapatkan kunci pengetahuan. Dari mana? Dari Alkitab. Tidak pernah Tuhan berkata, kunci pengetahuan teologia. Tidak. Dia berkata, kunci pengetahuan. Itu berlaku universal, pengetahuan apapun. Saya beri contoh ini. Sebelum sekian abad yang lalu, Christophorus Columbus membuktikan bahwa bumi itu bulat. Baca Alkitab ribuan tahun lalu. Alkitab sudah menyebut yang namanya bulatan bumi. Orang baru kaget berkata, oh bumi itu bulat ya. Malaikat cekikikan berkata, kuno banget loh. Iya kan? Anda boleh baca Alkitab, Anda compare dengan ilmu pengetahuan. Ujungnya semua ilmu pengetahuan mengiyakan yang Alkitab katakan. Itu kunci pengetahuan. Baca, pelajari, minta roh Tuhan pimpin kita. Saudara akan dapatkan itu, kunci pengetahuan. Nanti hikmatmu, wisdommu akan luar biasa. Melebihi yang dunia punya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingatkan saudara, saya pernah ajarkan kepada saudara, bahwa kata berkat, kata blessing, dalam bahasa Ibrani, sama dengan kata lutut, atau berlutut, yaitu kata bereh. Pak, apa kaitannya Pak? Bukankah itu dua hal terpisah, ada berkat, ada berlutut? Menurut saya Tuhan hanya mau berkata, berkat itu berkaitan dengan sikap hati dan kerendahan hati kita. Dan banyak orang Kristen tidak pernah mengerti, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita sikap kerendahan hati, itu berkaitan langsung dengan blessing dalam kehidupan kita. Saya pernah dengar dua orang ribut besar. Dan sampai ke pengadilan. Yang satu ngomong sedikit kasar kepada yang lain. Dan ini terjadi di perusahaan besar loh saudara. Sampai ribut besar dari sahabat sampai kemudian urusan pengadilan. Dan akhirnya ketika yang merasa dirugikan ini menang di pengadilan, diinterview oleh wartawan. Sebetulnya apa sih yang Anda cari? Engkau nuntut uang begitu banyak sampai temanmu sendiri mesti bayar sampai jumlah jutaan dolar. Apa yang kau cari? Apakah engkau cari uang? Dia bilang tidak. Sebetulnya aku hanya cari satu kata dari mulutnya. Maaf. Dan tidak pernah aku dapati. Saudara, ada orang-orang yang dalam kesombongannya tidak pernah bisa berlutut, tidak bisa merendahkan hati dan dirinya. Dan dia harus kehilangan jutaan dolar hanya karena sebuah kesombongan. Tapi sebaliknya,
Kalau ada orang yang bisa merendah seperti itu, kata lutut itu sama dengan kata blessing, bereh. Kalau Anda merendahkan dirimu, engkau akan diberkati Tuhan. Siapa bilang ini terpisah? Sama sekali tidak. Saya ingatkan saudara tentang kata Ibrani untuk toko atau store. Tempat transaksi jual beli terjadi. Kata itu adalah kata hanut. Dan kata hanut itu dari akar kata hen yang artinya God's grace. Anugerah Tuhan. Kalau Anda punya toko, Anda punya store, ketika Anda buka tokomu, maka tahukah kita bahwa pada saat Anda mulai buka tokomu, ada anugerah Tuhan yang turun. Siapa bilang terpisah antara yang jasmani dengan yang rohani? Kalau Anda berkata urusan gereja, urusan lain, aku urusan toko ini urusan jasmani, salah. Dari pihak Tuhan, Tuhan suka memberkati anak-anaknya. Begitu dia melihat anaknya membuka sebuah toko, maka terjemahannya seperti God smiles on human economics interaction and business enterprises. Mantap sekali. Tuhan itu tersenyum kepada semua interaksi ekonomi manusia dan usaha dari bisnis manusia. Tuhan tersenyum. Siapa yang tahu setiap kali Anda buka usahamu, ada wajah Tuhan tersenyum kepadamu yang berkata, ayo nak, ambil berkat, ambil berkat. Tapi kita berkata, oh Tuhan tidak ada urusan dengan ini. Kunci pengetahuan. Dari sisi Tuhan, dia tidak pernah memisahkannya. Anda tahu dari kata hand itu, atau kata grace itu, God's grace, diyakini itu menjadi kata dasar atau dasar dari kata koin. Dari hand jadi koin. Dan buat orang Chinese berkata itu akhirnya jadi kata jian. Nah kalau jian Anda ngerti semua. Jian itu dasarnya adalah God's grace. Siapa yang bawa uang coba pegang uang Anda sebentar. Tidak usah dikumpulkan buat persembahan. Pegang saudara, tenang, tidak saya minta, tenang. Pegang uang saudara. Brother John kalau ngajari begini saudara. Duit, tanya cucunya di sini. Enggak pernah masukin dompet. Atau kalau lada banyak, diikat pakai karet. Dulu di awal, apa yang dia buat? Dia motong kertas koran, seukuran duit. Terus di paling depan, dikasih duit beneran, bawahnya itu tebel kertas koran. Terus ditekuk, dikareti, terus dikantongi begini. Terus ngapain Pak? Nah gini, kalau lagi nggak ngerti apa-apa, nggak punya apa-apa, dia berkata gini, aku menyentuh berkat Tuhan, tebel loh, walaupun itu kertas koran awalnya. Tapi dia berkata, rasain, touch. God's grace. Ini anugerah Tuhan. Jen. Bahasa Jerman, Jen. Tapi sebagian orang berkata, potong duit ini, tengking. Potong, bakar. Karepmu saudara. Tapi aslinya Tuhan itu mau memberkati Anda. Bisa Anda sentuh uangmu sekali lagi. Enak toh? Duit bisa berkata, akhirnya aku dicintai, tapi dengan benar. Jangan cintai duit dengan motor duit terus matamu hijau begini, saudara. Mata hijau itu malah duit cuma nomban. Mata merah, nah itu
bludrek gitu sudah mulai. Gitu. Dia tuh mulainya dengan begitu loh. Kertas koran dipotong, seukuran duit, ditekuk begini, dikareti. Gak pernah dikeluarin, ketahuan kalau duluan dia pegang-pegang. Aku merasakan berkat Tuhan. Wajahnya tersenyum kepadaku. Tolong nanti diminta lagi ya. Tapi itu Tuhan memang. Apa yang salah? Enggak ada. Kecuali Anda hanya tumpuk kekayaan buat dirimu. Saudara, masalah. Tapi dengan semua yang karena Tuhan berkati, kita bisa lakukan begitu banyak untuk mengubah sekitar kita. Tuhan disenangkan. Ini ya, menurut saya. Daripada dia melihat anak-anaknya tiap hari tangisan. Gusti Allah, nyuwun sak kewelasane, kula deleng nedhe. Bahasa Jawanya ini, mohon belas kasihan, gua belum makan Tuhan. Nah, anak-anak itu cuma kumpulan begitu semua. Di situ kita merasa sedih. Bandingkan kalau anak-anaknya sedang bergerak setiap hari. Di Nepal memberkati, kita ke Eropa memberkati, kita ke India memberkati, kita ke pelosok-pelosok desa memberkati. Tuhan, haleluya, aku memberkati. Tuhan kira-kira akan di mana? Memang kadang-kadang dia ya nongkrong. Terus lagunya apa? Aku berserah, apik terus. Dia berkata, aku duwe kerjaan. Tinggal saudara. Ayo katanya. Saudara, kalau Anda punya anak, kira-kira Anda mau di mana? Kalau aku mau di sana. Anda mau di situ terserah. Apa yang salah dengan itu? Enggak ada. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Tuhan sangat ingin memberkati kita. Supaya tiba-tiba Anda ada di tempat di mana Tuhan sedang bergerak. Saudara tahu nggak? Betapa nikmat kalau Anda ini ya bisa berkata, ada peristiwa besar terjadi begini dan kita berkata, gua di situ tuh, gua di situ tuh. Satu hari ketika kita semua kumpul dalam kerajaan Tuhan, sejarah manusia diputar. Dan tiba-tiba muncul lagi gunung Merapi meletus. Sebagian Anda berkata, gua ikut masak lu waktu itu. Ayam gorengnya gua yang masak itu. Di dapur JKI. Rasanya enak banget. Yang lain, gua lagi mancing. Ya. Ngerti saudara? Bayangin. Dan itu yang disalah mengerti orang. Kalau orang berpikir kekayaan sekedar menumpuk akan harta. Saya percaya saluran air tetap basah, itu hukumnya. Tapi Tuhan sangat mau memberkati kita. Kenapa saya ulang lagi? Ini penting. Saya belum masuk inti khotbah saya loh saudara. Tenang aja. Yang berikutnya, yang pernah saya sampaikan juga, makanya baca bukunya. Ulangi lagi, kasih stabilo, tulis sesuatu. Sampai itu masuk ke hidupmu. Saudara, kata bisnis profesional. Kata bisnis profesional. Di dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata omein. Dan kata omein itu terjemahan hurufiahnya adalah man of faith. Orang yang beriman. Tapi kenyataan hari ini,
Sangat beda. Yang namanya orang yang bisnis profesional dengan orang yang man of faith. Di mana bedanya, Pak? Yang bisnis profesional didapati orang di sekuler tadi. Kerja dengan aturan, dengan sistem reward and punishment. Dan orang berkata itu perlu kerja keras, perlu profesional, tepat waktu, on time, quality controlnya harus bagus, bla 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 bla. Man of faith di sini. Loh, gue kok telat ngantormu dengan iman, pokoknya bisa masuk. Loh, kerjaanmu kok ora beres, dengan iman beres. Loh, gue kok meleset dari target, dengan iman Tuhan tolongi, tutup mata semua orang tidak melihat. Ini sangat tidak profesional. Seringkali dengan iman itu kita pakai untuk excuse sesuatu yang sangat tidak profesional. Maka akhirnya orang berkata, urusan nek wong gereja iki repot ya. Haleluyanya banyak, kerjaan gak beres. Padahal Alkitab berkata, kalau Anda bicara bisnis profesional, itu kata yang sama dengan kata man of faith. Kalau kita membandingkan atau membedakan, dua hal ini kita bedakan, ini jadi masalah. Saudara harus dengan iman, and yet Anda profesional. Bu Foni itu mau buka toko roti. Belum buka ya Bu, sebentar lagi. Saya sempat mendoakan. Senin lalu saya datang, lagi dibangun, bagus. Beliau akan mulai di beberapa tempat. Terus saya tanya-tanya, dijelasin. Sangat profesional. Dia bilang, Pak ini nanti begini Pak, ini begini, ini begini. Bagian penjualan ini begini, ini bagian ini begini. Jadi kalau ini begini tidak mempengaruhi akan ini. Sehingga kita tidak dengan gampang jadi rugi. Ini akan begini, diatur semua. Tapi tetap berkata, Tuhan berkati kami. Kita percaya Tuhan memberkati. Tapi profesional. Yang terjadi seringkali, ada orang-orang yang imannya gede. Profetisnya hebat. But never profit. Kadang-kadang berat, saudara. Malah jadi sandungan bagi banyak orang. Anda harus jadi man of faith. Tapi buat orang dunia, orang berkata, ini orang bisnisnya profesional. Satu hari, satu usaha mau dibuka. Pertanyaan yang pertama adalah begini, Pak, ini bisnis atau pelayanan? Bedanya apa, Pak? Kalau bisnis saya terapkan prinsip-prinsipnya, Pak, harus profesional. Kalau pelayanan cincainya banyak. Wah ini pasti rugi Pak. Ya kira-kira lah Pak, tinggal nunggu waktu aja pasti bangkrut. Utang cincai lah, enggak bayar, ampunilah. Loh kan kita belajar begitu Pak. Iya. Tapi bukan untuk dimanfaatkan. Itu harus keluar dari belas kasihan yang punya. Bukan karena dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Anda mengerti. Sekali lagi saya mau berkata, tolong dibaca ini buku ini. Saya lagi tidak jualan buku loh. Saya sedang minta Anda belajar. Sebab itu akan mengubah segala-galanya. Nah, sekarang saya mau masuk kepada hal yang utama hari ini. Dan saya minta waktu Anda perhatikan dengan baik-baik. Dengerin saudara. Kalau Anda membaca Alkitab, Taurat, dari Kejadian sampai ke kitab Ulangan, ada 5 kitab. Maka di 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama atau Taurat ini,
65% dari kalimat itu dimulai dengan kata dan. Atau dalam bahasa Ibrani-nya dimulai dengan kata vav. V-A-V, vav. Kalau Anda baca 5 kitab itu, maka seluruhnya kalau Anda hitung, 65% awal daripada kalimat-kalimat yang tertulis di Alkitab yang 5 itu dimulai dengan kata dan atau kata V-A-V, vav. Artinya apa? Kalau itu sudah lebih dari separuh, maka artinya kitab yang 5 ini tidak bisa dibaca terpisah-pisah. Kalau Anda mau mengerti seluruhnya, Anda harus baca seluruhnya, 5-5-nya. Baru saudara ngerti akan gambaran utuhnya. Nah, kata dan atau VAV tadi, vav tadi, dan, itu sebetulnya kata penghubung. Konektor. Ada istilahnya connectivity, ada namanya hubungan. Dan itu menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Artinya, 2 kata atau 2 kalimat itu akan disambung, dihubungkan dengan kata dan. Ngerti saudara ya? Jadi ketika Tuhan itu nulis, maka 65% dari ayat-ayat di Taurat itu, 65% kalimatnya dimulai dengan kata dan. Artinya nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung. Artinya firman mau berkata, kamu mesti punya koneksi dengan Tuhan. Dan kamu harus punya koneksi dengan manusia. Nah, ketika kita lihat kitab-kitab yang lain, seperti Hosea, kitab Daniel, kitab Esther, apalagi, semualah kitab-kitab yang lain. Maka, jumlah yang menggunakan awalan dan itu berkurang. Kalau 5 tadi 65%, yang lain rata-rata cuma 40%. Artinya apa? Kitab-kitab itu Anda bisa baca terpisah-pisah. Dan itu akan cukup Anda pahami dengan membaca terpisah-pisah. Tapi 5 yang pertama, Anda harus baca seluruhnya. Karena saling berkaitan. Tapi tahukah Anda? Dari semua kitab perjanjian lama, ada 1 kitab yang kata dan di depannya itu paling banyak prosentasenya. Sampai mencapai 90%. Isinya dan ini, ngomong ini dan, sampai 90% dari seluruh ayatnya itu ada kata dan di depan. 90%. Dan kitab itu adalah kitab Rut. Apa pentingnya Pak? Dengerin saudara. Kitab Rut, saya menggambarkan, saya kalau memberi nama, kalau saya boleh merubah judulnya, saya tidak akan berkata kitab Rut. Tapi saya nggak boleh ngerubah. Tapi ini improvisasi saya sendiri. Kalau saya boleh ngerubah, saya akan rubah dengan nama kitab The Story of Cinderella. Cinderella itu kan anak gadis, yatim piatu, nggak punya apa-apa, miskin, tiba-tiba didatangi peri, dikasih sepatu kaca. Ting! Dia pesta ketemu pangeran, akhirnya apa? Dinikahi oleh pangeran, dan jadi istri pangeran, dan mereka hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Keluarganya Shrek sih sebetulnya. Tapi saya berkata, Ruth adalah the Cinderella story. Sedikit beda karena dia janda sebetulnya. Sedangkan Cinderella itu gadis, dia janda. Tidak punya apa-apa dari tanah Moab. Saudara perhatikan, dari tanah Moab.
tidak punya apa-apa, miskin, suaminya mati, ikut mertua namanya Naomi, ganti nama lagi, jadi Mara. Mara artinya apa? Pahit. Sudah janda, suaminya mati, iparnya juga pulang, Orpah pulang ke desanya, dia ikut janda lagi, janda ikut janda. Susah ini. Rondo, susah ini, janda ikut janda. Yang diikuti bukan janda kaya, janda kepahitan. Berdua mengembara sebatang kara, balik ke Bethlehem, gak punya apa-apa. Tapi, kalau Anda baca, pada akhir cerita, dia jadi istri konglomerat. Sendirilah kan? Dia berubah, nasibnya berubah, semuanya berubah. Karena kita tidak pernah cerita, Ruth itu cantiknya luar biasa. Enggak tuh. Kalau cantik Alkitab berkata cantik, kalau enggak ya diam aja. Sopan kok Alkitab itu. Tapi nasibnya berubah. Nah, bagaimana rahasia perubahan itu? Ternyata 90% dari ayat yang di kitab Rut itu dimulai dengan kata dan. Apa artinya? Tuhan mau bicara, nak, engkau perlu aku, tapi engkau juga perlu sesamamu. Engkau perlu aku, dan engkau perlu sesamamu. Dan ini yang ajaib. Ini yang ajaib, dengerin. Orang Yahudi punya sebuah kebiasaan. Kitab Rut itu dibaca oleh orang Yahudi pada waktu mereka memperingati hari Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa sih, Pak? Buat orang Yahudi, ini yang belum kenal Yesus loh ya. Mereka berkata Pentakosta itu mereka merayakan dua hal. Satu, turunnya Taurat. Tuhan memberikan 10 perintah Allah dan Taurat kepada orang Israel. Itu mereka rayakan pada hari Pentakosta. Tapi yang kedua, perayaan Pentakosta itu perayaan Great Harvest. Pada masa mereka nikmati tuaian besar, mereka merayakan Pentakosta. Makanya saya berkata, kitab Rut dibaca di situ, 90% diantaranya menggunakan kata dan, vav. Sebab itu berkaitan dengan Taurat Tuhan, hubungan antara kita dengan Tuhan, yang di dalamnya ada kunci pengetahuan, yang membuat dengan kunci pengetahuan itu, mereka menikmati tuaian besar-besaran. Jadi, kuncinya di mana? Soal berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu? Saya tunjukkan ke saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini bukti hubungan ke Tuhan dan ke sesama luar biasa. Ketika tiba hari Pentakosta, Kisah 2 mulai ayat yang pertama, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dari dulu, dalam setiap kegerakan ada paket selipannya, para penyindir profesional. Awang Tuhan kerja pun disindir. Jadi kalau Anda ketemu dengan mereka, sadar itu bagian dari paket namanya manusia. Memang kerjaannya nyindir, kalau enggak nyindir, kram semua. Alright? Tapi sebetulnya ini bicara connectivity, koneksi. Kitab Rut dibaca pada hari itu, dan 90% isinya dimulai dengan kata dan, vav. Dan begitu 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan pertama kali, maka hubungan antara Tuhan dengan kita jadi begitu ajaib. Sebab kita bisa mulai berdoa dengan bahasa roh, itu bahasa rahasia antara kita dengan Tuhan. Tapi yang hebat, bukan hanya mengkonekkan roh kita dengan Dia, tapi Roh Kudus membuat kita bisa berkoneksi dengan orang lain. Alkitab mengatakan mereka bicara bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang lain. Dan itulah Pentakosta. Anda mau terima kunci pengetahuan? Saudara ingin nikmati great harvest? Itu disimbolkan pada hari Pentakosta. Ajaibnya minggu ini persis adalah hari Pentakosta. Saya hari Minggu ini khusus mau berdoa. Tuhan berikan kemampuan kita untuk berkoneksi dengan Tuhan dan manusia. Saudara akan lihat hidupmu akan berubah. Besok saya ngajar Anda sesuatu yang vulgar sebetulnya. Tunggu besok ya, saya ajari Anda sesuatu yang vulgar. Saya beritahu saudara, money is easy. Uang itu gampang. Kalau besok Anda nangkep yang tak omongin, vulgar nih terang-terangan, saya bilang. Itu Anda sedang jalin, Anda sedang buat akan jalur tol dari banyak hidup orang kepadamu. Nanti Anda akan lihat, money is easy. Saudara, apa yang terjadi dalam sejarah ini? Ini akan terulang, akan diperingati pas minggu nanti. Saya baca sebuah tulisan menarik sekali, perhatikan. Ada seorang bernama Samuel Morse. Orang itu adalah penemu yang namanya telegraf. Anda tahu telegraf itu, Anda ngirim berita lewat titik panjang, titik gitu ya. Pakai elektrik, Anda mulai kirim berita, namanya telegraf. Itu sebetulnya dari situ nanti kelak akan lahir namanya telepon, radio, TV, internet seperti sekarang ini. Itu cikal bakal teknologinya namanya telegraf. Itu yang pertama kali. Itu menggantikan misalnya surat pos biasa yang dikirim lewat kurir, itu digantikan dengan teknologi. Morse, sehingga orang belajar Morse dari Samuel Morse. Saudara, telegraf itu pertama kali di launching tanggal 24 Mei 1844. Ini tanggal 21 kan? Besok 22.
Sabtu 23, Minggu kapan? 24. Jadi minggu nanti orang memperingati sebetulnya ketika Samuel Morse memperkenalkan telegraf untuk pertama kali. 24 Mei 1844. Dan dia kirim pesan pertama dari Washington DC di Amerika ke daerah Baltimore. Dan dia tulis dengan huruf Morse. Diambil dari Bilangan pasal 23 ayat 23. Yang dikatakan keajaiban yang diperbuat Tuhan atau keajaiban yang diperbuat Allah. Pada kalimat terakhir itu, di ayat itu ada tulisan keajaiban yang dibuat Tuhan atau Allah. Dia ketik, dia kirim dengan telegrafnya dia dari Washington DC ke Baltimore tanggal 24 Mei 1844. Saudara tahu itu hari apa? Tanggal 24 Mei 1844. Sekian abad yang lalu. Hari itu persis hari raya Pentakosta. Persis nanti hari Minggu. Dan Tuhan mau berkata, nak, umatku harus ngerti bagaimana berkoneksi dengan Tuhan dan manusia. Pak, mengapa dengan manusia perlu? Saya beri satu ayat terakhir. Lukas 6. Lukas 6 mulai ayat 27 sampai 38. Lukas 6 27 sampai 38 maaf. Yesus berkata begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, sebab ia baik, dan kamu akan jadi anak-anak yang Allah yang maha tinggi, sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, karena kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Lalu perhatikan ini ayat sangat terkenal. Saya baca dalam bahasa Indonesia, lalu saya akan baca dalam King James Version. Dia berkata begini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Anda baca King James, ada dua kata tambahan di situ. Yang berkata, give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Di King James, dua kata tambahan. Yaitu apa? Shall man, maka manusia-manusia itu
give into your bosom, akan memberikannya keribaanmu. Jadi siapa yang kelak ketika Anda memberi, akan membuat Anda juga diberi dengan takaran yang begitu limpah? Siapa? Alkitab berkata, Tuhan yang memberkati kita, tapi lewat siapa? Manusia. Shall man give into your bosom. Maka orang-orang itu akan dipakai Tuhan untuk memberkati hidupmu. Saudara ngerti? Koneksi. Connect. Hari ini, sudah sekian abad, sejak Samuel Morse menemukan telegraf. Sejak itu orang mengembangkan terus. Jadi telepon, jadi radio, jadi televisi, internet. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun lalu, orang mulai pakai telepon yang tanpa kabel. Yang dulu gede-gede segini buat tentara dibawa, lucu. Sekarang makin kecil, makin canggih. Tapi seringkali orang kehilangan akan esensinya. Bahwa itu adalah alat untuk orang berkomunikasi. Dan dengan berkomunikasi, Anda sedang membangun sebuah jalan tol hebat antara hidupmu dengan banyak orang di sekitar saudara. Dan kalau Anda kemudian tahu menggunakan tombolnya, money is easy, ngalir bum. Dan tidak ada frustrasi lagi di antara kita. Besok saya tunjukkan 4 hal penting dalam hidupmu. Saya mau bicara agak vulgar, tapi saya percayakan jadi berkat buat saudara. Saudara sekalian, besok kita akan bagi gantungan kunci sangat khusus, The Great Jubilee, Yobel besar buat saudara. Besok Anda akan terima masing-masing satu aja ya, tapi ini saya berdoa akan jadi berkat yang luar biasa. Mari berdiri sama-sama. Siapa diberkati hari ini? Saudara, saya berdoa, jangan mau dibodohin iblis lagi. Sebab kalau Anda mengerti bahwa Tuhan itu mau kita mengerti bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Sebab bagian dari berkat yang Dia mau beri, Alkitab berkata, shall man. Maka manusia itu akan berikan dalam hidup saudara. Maka siapkan hatimu buat besok, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Siapkan kami Tuhan, buat Yobel besar yang di depan kami. Kami tahu sesuatu yang ilahi akan turun dengan kuat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan semua termeterai kuat dalam hidup kami. Biarkan semua termeterai. Siapkan kami buat besok. Kami siap terima yang terbaik dari Tuhan. Biar anugerah yang dari Tuhan turun dengan kuat hari ini. Engkau diberkati Tuhan dengan semua yang terbaik. Engkau disiapkan Tuhan, nikmati Yobel besar dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata,